Halo Bapak Ibu, Bro dan Sis, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Cerdas Hukum. Oke, di video kali ini saya masih melanjutkan video yang sebelumnya, yaitu tentang perlindungan data pribadi. Oke, untuk flashback sedikit ya. Kemarin di Oktober 2024, Indonesia telah resmi memberlakukan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi atau disingkat Undang-Undang PDP. Nah, setelah masa transisi 2 tahun tersebut, undang-undang ini kini hadir ya secara konkret, secara efektif sebagai respon terhadap meningkatnya kekhawatiran masyarakat mengenai kebocoran data dan penyalahgunaan data pribadi di era digital saat ini. Lalu, apa dampaknya bagi konsumen ya atau masyarakat? Dengan berlakunya Undang-Undang PDP ini, konsumen kini memiliki hak yang lebih kuat atas data pribadi mereka. Ya, konsumen berhak mengetahui tujuan pengumpulan data dari pihak perusahaan tertentu, ya. Kemudian mempunyai hak untuk bisa melakukan akses, mengoreksi, bahkan bisa minta untuk penghapusan terhadap data mereka. Hal ini memberikan kontrol lebih besar kepada individu atau konsumen ya, atau nasabah mungkin atau klien atas informasi pribadi mereka, sehingga akan meningkatkan rasa aman ya dalam berinteraksi di dunia digital. Oke, lalu apa dampaknya bagi perusahaan? Bagi perusahaan, Undang-Undang PDP ini menetapkan kewajiban bagi perusahaan untuk mengelola data pribadi dengan transparan dan aman. Perusahaan harus memberitahu pemilik data, yaitu nasabah, klien, ya, atau konsumennya, terkait dengan tujuan pengumpulan data tersebut, data konsumen, dan memastikan keamanan data yang dikumpulkan itu. Hati-hati, kegagalan mematuhi ketentuan ini dapat berakibat serius. Ada sanksi administratif berupa denda hingga 2% dari pendapatan tahunan perusahaan. Selain itu, pelanggaran yang serius dapat juga berujung pada hukuman pidana penjara hingga 6 tahun bagi pelaku atau orang di dalam perusahaan tersebut yang terbukti melakukan penyalahgunaan data pribadi konsumennya. Oke, lalu apa solusi dan langkah preventifnya? Untuk menghindari sanksi dan menjaga kepercayaan konsumen, perusahaan tentu perlu mengambil langkah-langkah, ya seperti evaluasi dan perbarui kebijakan privasi di dalam perusahaan. Pastikan kebijakan privasi di dalam perusahaan ya telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang PDP dan mudah dipahami oleh konsumen. Nah, kemudian tidak kalah penting, lakukan pendidikan dan pelatihan. Ya, tingkatkan kesadaran karyawan mengenai pentingnya perlindungan data pribadi. Tentu melalui pelatihan rutin ya atau kontinu, itu penting. Nah, kemudian berikutnya implementasi teknologi keamanan di dalam perusahaan secara modern ya atau terkini. Gunakan teknologi enkripsi dan sistem keamanan terkini ya untuk melindungi data dari akses-akses yang tidak sah. Nah, berikutnya yang terakhir adalah lakukan audit kepatuhan berkala. Lakukan audit rutin untuk memastikan semua proses pengelolaan data di dalam internal perusahaan telah sesuai dengan regulasi yang berlaku. Nah, mudah-mudahan dengan langkah-langkah tersebut, perusahaan dapat meminimalisir resiko terjadinya pelanggaran, dapat tetap menjaga reputasi, dan dapat tetap menjaga kepercayaan konsumen di dalam ekosistem digital yang kini semakin berkembang dan akan terus berkembang. Oke, demikian. Salam cerdas hukum. Sampai jumpa. Terima kasih.